Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Santiago Gimenez selamat dari patah tulang dan kerusakan pada ligamen saat Meksiko tersingkir di Piala Dunia menurut sebuah laporan. Gimenez dimasukkan ke atas lapangan saat Meksiko tertinggal 1 gol dari Inggris dan kehadirannya diharapkan dapat mengejar ketertinggalan. Pada awalnya itu tampak seperti kesempatan emas bagi Gimenez untuk menunjukkan kemampuan dan mengesankan manajemen AC Milan, tetapi semuanya tidak berjalan lancar. Pada menit ke-98, mantan penyerang Feyenoord itu mendarat dengan posisi yang salah sehingga pergelangan kakinya tertekuk dengan parah. Dia pun langsung terjatuh di atas lapangan dan pada akhirnya harus ditarik keluar dengan dibantu oleh beberapa tim medis untuk berjalan keluar. Setelah berakhirnya pertandingan, Gimenez langsung dilarikan ke rumah sakit di Mexico City demi mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Namun kalsiummercato.com melaporkan bahwa Gimenez terhindar dari patah tulang dan kerusakan ligamen. Jadi dia hanya mengalami keseleo tingkat 2 dan waktu pemulihannya masih belum diketahui. Nih Mimin kasih videonya. Jiménez en el suelo, necesito tobillo. Jiménez en el suelo, necesito tobillo. Al Hilal selangkah lagi menutup kesepakatan untuk Francisco Trincao dan kalahkan AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Fabrizio Romano yang melaporkan, terlepas dari hubungannya dengan Diavolo, pemain Portugal itu kemungkinan besar akan hijrah ke Arab Saudi pada musim panas ini. Hal itu tidak lepas karena Milan tampaknya lebih fokus pada profil lain dan pergerakan Al Hilal jelas akan sulit dihentikan. Klub Saudi Pro League itu telah memilihnya sebagai pengganti Riyad Mahrez dan saat ini negosiasi telah masuk ke dalam tahap lanjutan dengan uang sebesar 50 juta euro telah dibahas di atas meja negosiasi. Jika melihat komposisi tim Ruben Amorim yang sudah memiliki Christopher Nkunku, tampaknya ini tidak akan menjadi masalah besar bagi sang pelatih. Pada akhirnya, fokus utama Rossoneri adalah mendatangkan pemain sayap atau gelandang serang lain dan Trincao juga terbuka untuk pindah ke Timur Tengah. Kesepakatan tampaknya akan segera diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Jadi mari kita lihat apakah Milan akan kembali berinvestasi ke penyerang baru atau fokus ke lini pertahanan. Ardon Jazari tampaknya kecewa dengan keputusan pelatih Swiss yang tidak terlalu mempercayainya pada Piala Dunia kali ini. Panjang musim kemarin, Massimiliano Allegri lebih memilih untuk terus menggunakan tenaga Luka Modric hampir 90 menit di setiap pertandingan sepanjang musim. Hal ini membuat kesempatan bermain Jazari sangat terbatas dan tampaknya nasib sulit itu juga terjadi kepadanya di tim nasional Swiss. Bersama timnas, Jazari tetap bukanlah pilihan utama karena dia berada di belakang gelandang yang dinilai lebih layak seperti Granit Xhaka dan Romeo Freuler untuk posisi starter. Hal ini membuatnya baru mencatatkan 9 menit bermain dan sekarang dia akui kekecewaannya saat berbicara dengan Blick. Berikut komentar gelandang AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Ada kekecewaan, itu normal. Kami para pemain selalu berharap untuk bermain. Itu tugas kami. Saya memberitahu Murad yakin bahwa saya akan tiba di kamp pelatihan dengan energi yang baik, sikap yang benar, siap untuk membantu tim, tetapi pada akhirnya selalu pelatih memutuskan siapa yang bermain. Ungkapnya. Ruben Amorim telah mendarat di Italia dan tiba di Milano serta memberikan beberapa wawancara. Amorim yang baru tiba di Milano langsung dicegat oleh para wartawan dan salah satunya Luca Marinetti yang langsung melontarkan berbagai pertanyaan tentang klub barunya dan tujuan musim depan. Berikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Saya benar-benar bahagia berada di sini. Merupakan suatu kehormatan menjadi pelatih AC Milan. Jika Anda melihat wawancara lama saya katakan ini adalah klub istimewa bagi saya. Ini adalah tantangan besar. Setelah terakhir kali di Manchester United, saya mengatakan pada diri saya sendiri untuk memilih tantangan yang tidak terlalu menuntut. Namun disinilah ini merupakan tantangan yang lebih besar. Tapi saya bangga berada di sini. Sekarang saya ingin bekerja dengan staf dan pemain saya. Saya sangat senang berada di sini. Anda tidak bisa datang ke Milan tanpa mentalitas ini. Kami memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi jika Anda adalah pelatih Milan, Anda harus bermain untuk menang. Ungkapnya. Selamat datang Pak Amorim. Semoga sukses bawa AC Milan berjaya lagi. Forza Milan. Arab Saudi tampaknya akan bergerak untuk membawa keluar Rafael Leao dari AC Milan menurut sebuah laporan. Ternyata musim panas kali ini terasa cukup lambat dan mungkin dipengaruhi oleh gelaran Piala Dunia. Namun penampilan di gelaran Akbar 4 tahunan itu tampaknya telah memunculkan minat besar. Sekarang Fabrizio Romano melaporkan bahwa Jorge Mendes telah mengambil alih proses penjualan Leao. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Ide Rafael Leao untuk meninggalkan AC Milan masih ada dan karena saya mengerti bahwa Jorge Mendes telah terlibat dalam situasi Leao, saya dapat meyakinkan
Anda bahwa pada awal bursa transfer dia tidak mengerjakan operasi Leao, ada agen lain yang mengerjakannya, tetapi sekarang Mendes terlibat dan mereka mengatakan kepada saya untuk memperhatikan Arab Saudi juga. Prioritas Leao tetap Eropa dan dia sangat ingin mendapatkan tawaran dari Premier League atau La Liga. Jika tidak ada yang menarik dari Eropa, maka Mendes juga akan menjelajahi pasar Arab Saudi. Kita akan melihat apa yang akan terjadi, tetapi masa depan Leao tentu tetap menjadi salah satu topik besar pada musim panas AC Milan. Ungkapnya. Frank Lampard ingin kembali reuni dengan duo mantan pemain Chelsea yang berada di AC Milan menurut sebuah laporan. CalcioMercato.com melaporkan bahwa telah muncul minat dari Premier League, itu dari Coventry City yang memantau serius Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan. Lampard merupakan sosok yang memegang kendali terhadap transfer klub dan minatnya terhadap dua pemain Milan itu tampaknya cukup besar. Pelatih asal Inggris itu telah meminta klub untuk melakukan kontak awal dengan Diavolo terkait masa depan kedua pemain dan kemungkinan untuk membawa mereka pulang ke Britania Raya. Kontak sendiri dilaporkan telah terjadi akhir pekan kemarin dan sekarang komunikasi masih terus berjalan antara kedua klub. Sejauh ini Sky Blues adalah satu-satunya klub yang melakukan pendekatan konkret dengan Rossoneri tentang salah satu dari Tomori dan Loftus-Cheek, jadi masih harus dilihat bagaimana arah pembicaraan ini dalam beberapa pekan ke depan. Sebelumnya Tomori sendiri menjadi faktor utama alasan mengapa Loftus-Cheek bersedia pindah ke San Siro dan sekarang tampaknya dia bisa kembali menjadi kunci itu. AC Milan telah membuat tawaran resmi untuk Mario Gila, tetapi tampaknya telah ditolak oleh Lazio menurut sebuah laporan. Dalam beberapa hari terakhir, Diavolo telah bergerak cepat untuk kembali masuk ke dalam perburuan Gila dan kemarin tawaran resmi telah dikirimkan. Namun Claudio Raimondi dari Sport Mediaset mengatakan bahwa tampaknya itu tidak akan menjadi tawaran terakhir mereka. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan akan membuat dua penandatanganan untuk lini pertahanan. Yang pertama adalah Mario Gila yang agennya berada di Roma dan akan bertemu dengan Lazio sore ini untuk mempresentasikan tawaran klub sebesar 25 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus. Bianco Celesti malah meminta total 30 juta euro. Ini adalah kesepakatan yang dapat dinegosiasikan, tapi ada optimisme bahwa kesepakatan akan segera diselesaikan. Ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Gary Cardinale memiliki kesepakatan dengan Jorge Mendes untuk menjual Rafael Leao menurut sebuah laporan. Mendes telah mengambil alih kendali dan berharap dapat menemukan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Salah satu pilihan untuk Leao adalah Tottenham Hotspur, di mana pada musim panas ini mereka telah membeli berbagai bintang dan salah satunya Sandro Tonali merupakan mantan rekan Leao di AC Milan. Sekarang Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai antara Cardinale dan Mendes untuk menemukan solusi terbaik bagi Leao yang tampaknya semakin dekat meninggalkan San Siro. Berikut komentar jurnalis ternama itu disampaikan melalui Milan News. Situasi Leao perlu diselesaikan dan mendapatkan daya tarik. Leao siap untuk pengalaman baru dan Milan siap mendengarkan tawaran untuk Leao. Jorge Mendes bukanlah agen Leao, tetapi dia merupakan orang yang sangat dekat dengan Gary Cardinale. Tidak ada yang ditandatangani antara Leao dan Mendes, tetapi ada semacam kesepakatan verbal antara Cardinale dan Mendes untuk mencari solusi untuk kepergian Leao. Pertama, pemain Portugal itu harus pergi, kemudian Milan akan mencari penggantinya. Ungkapnya. Penyerang muda milik geng bisa menjadi pengganti ideal untuk Rafael Leao di AC Milan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dengan membahas tentang potensi merapatnya gelandang serang milik geng untuk menggantikan Leao. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Konstantinos Karetsas adalah nama eksklusif yang ingin saya bahas hari ini dalam kaitannya dengan AC Milan. Dia adalah gelandang serang sisi kiri dari geng dengan kontrak yang akan berakhir pada 2029. Dia adalah nama baru yang ingin saya sebutkan hari ini. Dia adalah nama yang telah dikaitkan dengan AC Milan. Situasi Leao perlu diselesaikan dan mendapatkan perhatian. Leao siap untuk pengalaman baru dan AC Milan siap mendengarkan tawaran untuknya. Jorge Mendes bukan agen Leao, tetapi dia tentu saja seseorang yang sangat dekat dengan Gary Cardinale. Tidak ada yang ditandatangani antara Leao dan Mendes, tetapi ada semacam kesepakatan verbal antara Cardinale dan Mendes untuk menemukan solusi kepergian dari Leao. Pertama, pemain Portugal itu pergi dan kemudian AC Milan akan mencari penggantinya. Hari ini saya akan memberi Anda nama Karetsas yang telah banyak dibicarakan dan telah dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa. Kami akan melihat apakah dia nama yang layak dikejar atau apakah AC Milan akan mengejar dengan negosiasi konkret. Ungkapnya.